Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 25. Oh gitu, oke baiklah, nanti segera papa kirimkan foto gadis itu ya, ucap Haris kembali ke kursi kebesarannya. Iya pa, aku pamit ya, setelah itu aku mau langsung balik ke Jakarta, ucap Fauzan menghampiri sang ayah. Dipeluknya sang ayah begitu erat. Rasa rindu seraya mengalir deras dari dalam tubuh keduanya. Jarak yang terbatas lintas negara itu pun membuat alasan untuk keduanya jarang bersua. Aku selalu merindukan papa. Jaga pesan papa baik-baik, cintai Senja dengan tulus. Fauzan hanya bisa tersenyum dari segala pesan sang ayah yang terlontar. Bahkan ia yakin, tanpa pesan itu pun ia akan tetap mencintai sang istri. Mungkin bulan depan papa akan ke Jakarta untuk mengunjungi kalian. Aku selalu menunggu kedatangan papa, aku pamit ya, ucap Fauzan sambil melenggangkan kakinya keluar ruangan. Oh iya, aku belum tahu nama dari gadis yang dimaksud papa, ucap Fauzan menepuk dahinya perlahan. Tapi lagi-lagi jam tangan itu mengingatkannya bahwa pesawatnya akan segera berangkat. Akhirnya Fauzan pun mengurungkan niatnya untuk kembali. Nanti aku telpon papa aja deh. Lalu lalang kendaraan membuat pandangan Senja semakin kosong. Ramai riuh suara bising kendaraan pun tak cukup membuatnya beralih. Ia masih saja sibuk dengan pikirannya tentang sang kakak, terutama sifat sang kakak yang begitu konyol. Bisa-bisanya ia menghancurkan rencana Senja yang ia sudah atur sedemikian apik. Sumpah ya, ngeselin banget Kak Aksa. Aku kan udah capek-capek ngerayu Agnes buat terima Kak Aksa, seru Senja menumpahkan segala kekesalannya. Sesampainya di kantor Gloriosa Group, Senja langsung menuju ruangan sang kakak. Bara amarahnya seolah memberinya semangat untuk diluapkan. Langkahnya begitu pasti dan tergopoh-gopoh. Hal sepenting itu memang harus segera diselesaikan, bukan? Lalu bagaimana dengan masalahnya? Senja berpikir ia masih bisa menagih janjinya pada suaminya itu.
Namun saat ingin mendobrak masuk ke ruangan, Senja dikejutkan oleh percakapan yang seharusnya tak ia dengar. Lindia, kamu harus tetap mengawasi cash flow perusahaan selama 6 bulan sampai 1 tahun ini. Kita harus bisa mengelola dan membangkitkan perusahaan ini secepat mungkin. Baik, Pak. Saya tidak ingin adik saya terus-menerus hidup dengan laki-laki licik seperti Fauzan, ucap Aksa dari balik pintu. Senja masih asyik menguping pembicaraan sang kakak dengan sekretarisnya. Sesekali ia tersenyum. Ia sadar bahwa sang kakak memang sangat mencintai dirinya. Ia juga sebenarnya sangat menginginkan perpisahan. Sayangnya kehadiran segumpal darah dalam rahimnya selalu mencegah niatnya. Kak Aksa memang begitu baik. Aku bodoh jika harus meragukan kebaikan Kak Aksa padaku dan mendengarkan hasutan jahat dari Fauzan, ucap Senja menyadari. Senja pun tersenyum bangga pada sang kakak. Seakan ia lupa pada amarah yang sedang membara pada dirinya saat itu. Ia pun mencoba masuk ke dalam ruangan itu, memastikan secara langsung bagaimana sang kakak memprioritaskan dirinya. Kak, ucap Senja memasuki ruangan. Senja, sahut Aksa sedikit terkejut. Laki-laki itu pun kembali meneruskan percakapannya kepada sang sekretaris, seraya mengakhiri percakapan mereka. Ilin, kamu siapkan laporan keuangan dalam 3 bulan terakhir ya. Saya mau lihat sejauh mana progres kita, seru Aksa memerintah. Baik Pak, saya permisi, ucap Lindia bergegas. Ya, terima kasih. Setelah melihat sekretarisnya keluar dari ruangan, mereka pun melanjutkan percakapan kakak beradik itu. Kok kamu ada di sini? Tumben gak bilang kakak dulu, tanya Aksa berdiri sejajar dengan adik kesayangannya. Tanpa menjawab, Senja langsung memeluk erat sang kakak. Tinggi badan Aksa yang terlampaui jauh dari Senja, membuat wanita itu tak menyadari bagaimana raut wajah sang kakak. Aku sayang banget sama kakak, ucap Senja berkaca-kaca. Kamu kenapa sih? Tanya Aksa terheran-heran. Senja menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ia melepaskan pelukannya seraya berkata bahwa dirinya masih sedikit kekanak-kanakan. Kamu kenapa kesini tiba-tiba? Tanya Aksa penasaran lagi. Aku mau mengunjungi Kak Aksa aja, sambil bertanya tentang satu hal, ucap Senja yang sukses membuat sang kakak terkejut. Aksa merasa saat ini tidak mungkin untuknya menceritakan segala hal yang terjadi. Ambisinya untuk mendapatkan harta yang lebih banyak belum ia dapatkan. Apa yang mau kamu tanyakan? Tanya Aksa. Aksa bertanya dengan begitu hati-hati, seraya berharap bahwa wanita itu masih belum mengetahui segala informasi sebenarnya yang tengah disembunyikan. Ngelakuin apa? Ke Agnes.
Syukurlah jika hanya masalah Agnes. Aksa tak akan habis pikir dan sangat kebingungan jika harus ditanyakan perihal kebohongannya. Kakak jahat banget sih, emang salah Agnes apa? Kakak gak ngelakuin apa-apa, seru Aksa membela diri. Niat aku untuk mendekatkan dia dengan kakak, agar kakak bisa secepatnya punya pasangan. Sekarang kan udah gak ada aku di rumah yang bisa memperhatikan kakak. Jadi secepatnya kakak harus cari pasangan. Lebay banget, aku bisa urus diriku sendiri kok. Aku yakin kakak bisa, tapi bukan berarti kakak harus menyendiri terus kan? Tanya Senja meyakinkan. Dengar ya sayangnya kakak, saat ini kakak hanya mau membahagiakan kamu. Cuma kamu prioritas kakak, urusan hati mungkin lain kali, jelas Aksa sambil tersenyum. Kalau kakak gak suka aku comblangin dengan Agnes, harusnya kakak bilang. Kalau begini nanti jadi aku yang malu, seru Senja menghela nafasnya kasar. Sementara Aksa hanya terdiam saat mendengarkan keluh kesah sang adik. Ah kakak mah, bikin aku emosi aja, ucap Senja kesal. Sekuat tenaga wanita itu menumpahkan kekesalannya. Usahanya yang sudah ia bangun untuk membujuk Agnes telah sirna. Senja paham betul bagaimana sulitnya untuk meminta Agnes melakukan sesuatu. Terlebih untuknya melakukan hal yang berhubungan dengan perasaan. Apa sih? Lebay deh, nanti kakak minta maaf sama dia. Udah sana pulang. Setengah jam lagi aku mau meeting lagi, seru Aksa sambil kembali fokus pada dokumen-dokumennya. Tawa, seru Senja menatap sinis. Ia bergegas keluar dari ruangan sang kakak. Tanpa lupa ia pun membanting pintu dengan sangat keras. BRAAKKK. Seolah-olah ia ingin menyempurnakan luapan emosinya. Di sebuah bandara internasional di ibu kota, seorang penguasa bisnis berjalan begitu berwibawa. Langkahnya yang tegap membuat siapapun tercengang akan pesonanya. Kembali Fauzan menginjakkan kakinya di tanah air. Hatinya masih tetap sama, masih sama untuk menimbun rasa cinta untuk sang istri. Rasa cinta yang entah mengapa terus-menerus bertambah. Din, tunggu sebentar ya. Saya mau ke toilet dulu, seru Fauzan menghentikan langkahnya. Baik Pak. Fauzan mengendarkan pandangannya jauh, ia mencari letak toilet yang tersembunyi. Setelah menghabiskan waktu beberapa menit, Fauzan pun kembali pada tim yang sudah menunggu. Namun tiba-tiba sebuah paspor seseorang berada di lantai bandara. Paspor siapa ini? Gumam Fauzan sambil melihat keadaan di sekelilingnya. Dibukanya paspor tersebut, ia membaca nama dari pemilik paspor itu. Atas nama Clarlista Aquin, dari fotonya si Hasing. Ah ya iyalah yang datang ke bandara ini kan bukan kerabatku aja. Fauzan kembali melanjutkan langkahnya menuju tim.
Namun saat baru beberapa langkah, laki-laki itu menyadari bahwa ada seorang wanita di depannya yang tengah kebingungan mencari sesuatu. "Cari apa, Mbak?" tanya Fauzan pada gadis itu. "Paspor," ucap gadis itu jutek tanpa menoleh. "Paspor atas nama siapa?" "Clarlista Aquin." Fauzan cukup kesal dengan perilaku wanita itu. Ia menjawab tanpa menoleh sedikit pun, padahal Fauzan hanya ingin membantunya. Tanpa pertanyaan lagi, ia langsung menyodorkan paspor yang ia temukan kepada wanita itu. Dengan wajah dinginnya ia kembali mendatarkan sifatnya. Yang awalnya terlihat ramah, kembali lagi ia memasang wajah datarnya. "Ini punya Anda." "Terima kasih," ucap Fauzan bergegas pergi. Fauzan, bodoh sekali aku. Kenapa harus kutolong wanita tak tahu terima kasih seperti itu? Fauzan bergegas menjauhi perempuan itu dengan cepat. Bisa-bisanya niat baiknya itu malah tidak dihargai sama sekali. Baru kali ini ia merasa pertolongannya tidak dihormati oleh seorang wanita. Apakah pesona laki-laki itu kurang menawan di hadapannya? Ya ampun, itu cowok masih sejenis manusia apa bukan ya? Ganteng banget, ucap Clarlista tak putus memandangi Fauzan dari kejauhan. Di rumah mewah dengan hiasan begitu banyak jenis tanaman, terlihat begitu sunyi. Bukannya memang selalu seperti itu, tentu aja. Selalu sunyi tanpa adanya canda tawa yang menghiasi. Kaki senjata cukup letih untuk berjalan bolak-balik di depan ruang tamu. Kekhawatirannya terhadap sang sahabat membuatnya begitu gelisah. "Nyonya, ada apa? Apa yang bisa Bibi bantu?" tanya Biina menawarkan bantuan. "Agnes kemana ya Bi? Kenapa dia belum juga pulang? Gak ada kabar juga," tanya Senja sambil merefresh WhatsApp miliknya untuk yang kesekian kalinya. "Non Agnes gak ngasih informasi apapun ke BBC," jelas Biina. "Tapi barang-barang Agnes masih ada di kamar, kan?" tanya Senja khawatir. To be continued. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.